Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa majtama'a qaumun fi baiti min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarrasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarallahu fi man 'indah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan dan waktu sempat pada malam hari ini, sehingga untuk malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan dan masuk pada pembahasan atau tadabbur kita pada surat Al-A'la yang sebelumnya kita sudah sama-sama belajar untuk pembacaan, membaca surat Al-A'la atau tahsin pada surat Al-A'la. Dan seperti biasa, mari kita awali pertemuan ini dengan membaca Al-Fatihah dan mengulang kembali surat Al-A'la ya. Kita mulai dari ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil yusra. Fadzakir in nafa'atil dzikra. Sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladzi yaslan naral kubra
ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Kita masuk pada tadabbur pada surat Al-A'la. Ya. Insyaallah untuk kali ini kita tidak panjang ya, mungkin 5 ayat insyaallah. Ya. Yang pertama mengenai tentang turunnya ya surah Al-A'la ini ditetapkan sebagai makkiyah maupun madaniyah, maka terdapat ada perselisihan di kalangan para ulama, ada khilaf. Maka disebutkan terdapat khilaf di antara para ulama apakah surat Al-A'la adalah surat makkiyah atau surat madaniyah. Ya, ada perbedaan di kalangan ulama, ya ulama Quran, ulama tafsir. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya surah Al-A'la adalah surat madaniyah karena di dalamnya disebutkan tentang masalah zakat dan salat. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'la, qad aflaha man zakka wa qad aflaha man tazakka. Ya, saya ulangi. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Ya, sungguh beruntung orang yang menyucikan dirinya ya dengan beriman dan mengingat nama Tuhannya lalu dia salat. Ya. Sebagian ahli tafsir, para ulama tafsir menjelaskan, menafsirkan kata tazakka dengan membayar zakat fitri. Ya, jadi sebagian mufassir, sebagian ulama tafsir yang menafsirkan kata tazakka di sini dengan membayar zakat fitri, zakat fitrah itu nggih. Kemudian fasalla dengan salat Id, salat hari raya. Ya, sehingga ini menunjukkan bahwasanya surat ini madaniyah karena zakat fitri dan salat Id tidaklah disyariatkan kecuali di Madinah. Ya, ini adalah pendapat dari Al-Duha. Ya, jadi pendapat pertama bahwa surah Al-A'la ini surat madaniyah dikarenakan semua syariat ibadah itu umumnya ya disyariatkan ketika selepas dari hijrah. Ya, karena untuk berkenan tentang akidah, keyakinan, maka lebih kepada ketika sebelum hijrah. Sedangkan syariat-syariat salat, puasa, zakat dan sebagainya umumnya Allah turunkan, syariatkan ketika ya setelah dari hijrah. Ya, maka sebagian ulama tafsir khususnya berpendapat bahwa surah Al-A'la ini turunnya setelah hijrah atau dikatakan sebagai madaniyah. Namun pendapat jumhur, pendapat kebanyakan ulama, mayoritas ulama ahli tafsir menyatakan bahwasanya surah Al-A'la adalah surat makkiyah. Jadi sebagian besar ulama, mayoritas ulama tafsir ya lebih condong pada pendapat bahwa ya surah Al-A'la ini turun sebelum hijrah atau makkiyah. Diturunkan sebelum Nabi berhijrah ke kota Madinah. Hal ini sangat jelas ditunjukkan dalam Sahih Bukhari. Dalam riwayat Sahih Bukhari dari sahabat Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, dia berkata, orang pertama dari para sahabat yang datang ke kota Madinah ialah Mus'ab bin Umair dan Ibnu Ummi Maktum. Kedua orang inilah yang mengajarkan Al-Quran kepada kami. Kemudian menyusul Ammar bin Yasir, Bilal, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Umar bin Khattab bersama kafilah yang terdiri dari 20 orang.
Setelah itu baru Rasulullah SAW datang menyusul. Saya belum pernah melihat banyak orang bergembira seperti saat mereka menyambut kedatangan beliau, sehingga kaum wanita, anak-anak dan para hamba sahaya perempuan bersorak-sorai meneriakkan, itulah dia Rasulullah SAW telah datang. Sampai aku membaca Sabbihisma rabbikal a'la dan beberapa surat yang semisal surat tersebut. Jadi dalam riwayat ini dikisahkan ya, ketika hijrah ke kota Madinah, bahwa Mus'ab bin Umair ini ya dan Ummi Maktum, ini Abdullah bin Ummi Maktum ya. Jadi Ibnu Ummi Maktum ini pernah mengajarkan Al-Qur'an. Ya, pernah mengajarkan Al-Qur'an, yaitu surat Al-A'la. Otomatis ketika mereka mengajar soal Al-A'la ini sebelum hijrah. Ya, sebelum hijrah. Karena ketika Rasulullah sampai kepada Madinah, maka beliau membacakan Sabbihisma rabbikal a'la. Maka sebelum sudah pernah dipelajari, ketika Rasulullah sampai kepada Madinah, maka beliau membaca Sabbihisma rabbikal a'la dan beberapa surat semisalnya. Ini menunjukkan bahwa surat A'la sudah diturunkan sebelum hijrah. Ini sebagai dasar. Kebanyakan para ulama atau mayoritas para ulama tafsir berpendapat bahwa surah A'la ini turun sebelum hijrah Makkiyah. Ya. Dan dijelaskan ini dalil bahwasanya sebelum Nabi SAW datang ke kota Madinah, ternyata Musa bin Umair dan Ibnu Ummi Maktum telah mengajarkan surah Al-A'la, yang menunjukkan bahwasanya surat Sabbihisma rabbikal a'la adalah surat Makkiyah yang diturunkan sebelum Nabi SAW berhijrah ke kota Madinah. Sebagian ulama menggabungkan dua pendapat di atas. Jadi ada sebagian kecil juga ulama yang dia berpendapat bahwa ya, surat A'la adalah surat Makkiyah, akan tetapi sebagian ayatnya adalah Madaniyah, yaitu ayat yang berkaitan tentang zakat dan sholat Aid. Jadi ada yang berpendapat bahwa sebagian ayat pada surah Al-A'la ini adalah Makkiyah, sebagian lagi adalah Madaniyah. Nah, dan di antara ayat yang Madaniyah adalah Qad aflaha man tazakka. Ya, ini adalah termasuk pada surat pada ayat yang dikatakan sebagai Madaniyah. Ya. Berikutnya terdapat banyak dalil, ya, banyak nas yang menyebutkan tentang keutamaan surat ini. Jadi surat yang nantinya kita bahas ini termasuk surat yang memiliki banyak keutamaan. Ya. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya Nabi SAW mencintai surat Al-A'la, ya, menyukai surat Al-A'la. Ali bin Abi Thalib berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu hadhihi surah, Sabbihisma rabbikal a'la." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai surat ini, yaitu Sabbihisma rabbikal a'la. Ya, walaupun hadis ini sanadnya lemah, ya, tapi ini menjadi dasar bahwa Rasulullah ini mencintai surat Al-A'la. Dari sanadnya lemah, tapi redaksinya matannya itu sahih begitu, karena banyak hadis-hadis penguat tentang keutamaan surat Al-A'la. Tapi dari segi sanadnya lemah. Sanad itu jalur Bu ya, jalur periwayatan dari hadis ini. Ya, ada beberapa rawi yang memang mungkin mengindikasikan kelemahannya. Ya, di antara keutamaan surah Al-A'la adalah Nabi Muhammad SAW menjadikan surah Al-A'la sebagai surat yang sering dibaca oleh Nabi SAW dalam salat witirnya pada rakaat yang pertama. Nah, ini keutamaan lagi bahwa Rasulullah ketika menjalankan salat witir, ya, beliau selalu membaca pada rakaat pertamanya yaitu Sabbihisma rabbikal a'la. Ya, disebutkan kana Rasulullah SAW yutiru bisabbihisma rabbikal a'la wa qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Ya. Adalah Rasulullah SAW salat witir dengan membaca Sabbihisma rabbikal a'la, qul ya ayyuhal kafirun, dan qul huwallahu ahad. Jadi Rasulullah ini ketika salat witir 3 rakaat
Nggih, maka rakaat pertama adalah sabbihisma rabbikal a'la. Yang kedua, qul ya ayyuhal kafirun pada rakaat yang kedua. Rakaat yang ketiga, qul huwallahu ahad, salat al-ikhlas. Nah, ini sunnah yang diajarkan oleh Nabi. Ya, jadi kalau kita ingin menjalankan sunnah Nabi ketika menjalankan salat witir 3 rakaat, maka rakaat yang pertama yaitu membaca surat Al-A'la, rakaat kedua Al-Kafirun, yang ketiga Al-Ikhlas. Nah, ini surat yang sering beliau baca ketika salat witir, dan diawali dengan di rakaat pertama surat Al-A'la. Ini menunjukkan keutamaan pada surat Al-A'la. Ya. Di antara keutamaan lainnya, surat Al-A'la bersama dengan surat Al-Ghasyiyah ya selalu dibaca oleh Nabi SAW dalam sholat Aid, ya sholat hari raya. Ya, demikian juga dalam sholat Jumat. Hari Jumat juga termasuk hari raya kaum muslimin, kan begitu nggih. Maka ketika sholat Jumat biasanya juga diawali pada rakaat pertama membaca surat Sabbihisma rabbikal a'la, yang kedua surat Al-Ghasyiyah, sama dengan sholat pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, sama, ya 2 rakaat. Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi 'idain wa fil jum'ati bi sabbihisma rabbikal a'la wa hal ataka hadithul ghasyiyah qala wa idza jatama'al 'id wal jum'ah fi yawmin wahid. Ya, yaqra'u bihima aidan fi salatain. Adalah Rasulullah SAW tatkala salat Id, yaitu salat Idul Fitri dan Idul Adha, dan salat Jumat, beliau membaca Sabbihisma rabbikal a'la dan hal ataka hadithul ghasyiyah. Ya, An-Nu'man berkata, dan jika berkumpul antara Id dan Jumat dalam satu hari, maka Nabi membaca kedua salat tersebut juga pada 2 salat tersebut. Jadi ketika pun misalnya Rasulullah mendapati hari raya di hari Jumat, jadi ada 2 sholat hari raya pada satu hari yang sama, ya, maka Rasulullah pun ketika menjalankan keduanya maka membaca surat yang sama, diulang lagi, begitu ya. Jadi pagi harinya sholat Id, siang harinya ketika Jumat beliau juga membaca surat yang sama. Di rakaat pertama Al-A'la, yang kedua Al-Ghasyiyah, diulang lagi. Dikarenakan apa? Keutamaan pada surat Al-A'la, begitu nggih. Nah, jadi kita akan temukan bahwa hari raya di kalangan kaum muslim ini adalah hari raya yang sangat istimewa. Berbeda dengan hari raya orang-orang di luar Islam yang kebanyakan isinya adalah berfoya-foya, menghamburkan uang, harta dan sebagainya. Sedangkan dalam hari raya kita Idul Fitri dan Idul Adha, biasanya kita ketika merayakan hari tersebut diawali dengan ibadah. Okay. Jadi kalau Idul Adha diawali dengan ibadah haji, ya, dan seterusnya nanti ada sholat Id, okay, berikutnya merayakan dengan berkurban dan seterusnya. Ya, dan itu rangkaian juga ibadah. Pada sholat Idul Fitri juga demikian. Ya, sebelum kita merayakan hari Lebaran, ya, kita awali dengan ibadah kepada Allah selama sebulan, yaitu puasa Ramadan. Nah, ini menunjukkan bahwa hari raya kita dalam Islam ini sangat istimewa. Ya, karena diawali dengan ibadah dan hari raya dengan ibadah pula. Kemudian di antara hadis lainnya menyebutkan tentang surat Al-A'la adalah kisah masyhur tentang Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu yang terlalu panjang bacaannya tatkala beliau menjadi imam. Nah, jadi bukan hari ini saja, begitu Ibu. Di zaman Nabi juga pernah terjadi. Ya, makmum komplain, nah begitu. Ya, karena panjangnya bacaan imam, sebagaimana kisah dari Mu'adz bin Jabal ketika beliau menjadi imam. Ya. Jabir radhiyallahu anhu berkata, Mu'adz bin Jabal Al-Ansari pernah memimpin sholat Isya. Ini sholat Isya ya.
ia pun memanjangkan bacaannya, lantas ada seorang di antara kami yang sengaja keluar dari jamaah. Ia pun sholat sendirian. Jadi ada orang jamaah makmum, dapati imamnya panjang, ya udah dia keluar dari jamaah dan sholat sendiri, munfarid sendiri. Ya, Mu'ad pun dikabarkan tentang keadaan orang tersebut, maka ada makmum lain yang mendapati hal tersebut menceritakan kepadamu Mu'ad. Mu'ad pun berkata, sungguhnya dia orang munafik. Nah, langsung Mu'ad bin Jabal mengatakan orang yang terpisah dari jamaah itu munafik. Ya, ini Mu'ad yang mengatakan. Ya, tatkala perkataan Mu'ad sampai kepada orang tersebut, maka orang yang sendiri itu mendengarkan. Islam mendapatkan kabar bahwa Mu'ad mengatakan dirinya sebagai orang munafik. Ya, maka ia pun mendatangi Rasulullah SAW mengadukan perihal apa yang dituduhkan kepada dirinya sebagai seorang munafik oleh Mu'ad bin Jabal, dan mengadukan kepada Nabi Muhammad SAW dan mengabarkan kepada beliau apa yang dikatakan oleh Mu'ad kepadanya, bahwa dirinya sebagai seorang munafik. Ya, Nabi Muhammad SAW lantas menasihati Mu'ad, apakah engkau ingin menjadi pembuat fitnah? Kata Nabi, ya wahai Mu'ad, jika engkau mengimami orang-orang, bacalah surat Asy-Syams, surat Al-Duha, surat Al-A'la, Al-Alaq dan Al-Lail. Ya, jadi Rasulullah SAW ini menasihati Mu'ad. Pertama karena tuduhannya dia mengatakan orang tersebut adalah orang munafik. Ya, akhirnya nanti malah menjadikan fitnah terjadi tuduhan tersebut. Yang kedua, beliau juga memberikan nasihat bahwa ya ketika sholat tertentu, nanti kan pernah kita sampaikan pembagian pada Al-Quran kalau bagian terakhir ada 4 bagian yang dibagi para ulama. Yang terakhir berkenaan tentang al-mufassal itu dan al-mufassal masih dibagi menjadi 3. At-tiwal mufassal yaitu pada surat Qaf sampai pada surat Al-Mursalat. Ini kebanyakan umumnya hukum asalnya kebanyakan dibaca ketika sholat subuh. Surat Qaf sampai surat Al-Mursalat umumnya. Ya, surat pada sholat subuh. Berikutnya ya Awsat Al-Mufassal, ini pertengahan pada surat An-Naba sampai surat Al-Lail. Ini dibaca pada sholat Isya. Pilihan Bu, jadi pilihan bukan semuanya Bu, maksudnya pilihan di antara surah An-Naba sampai surat Al-Lail, jadi bukan semua maksudnya. Ya, jadi kalau yang tadi pertama surat Qaf sampai surat Al-Mursalat itu pilihan bukan semuanya dibaca. Ya lumayan Bu, berapa juz itu. Ya, ini pilihan di antara, bisa pilih salah satu suratnya begitu. Kalau mau double 2 juga boleh begitu. Ya, tapi satu surat lebih biar enggak terlalu panjang. Sedangkan surat An-Naba sampai surat Al-Lail maka dianjurkan ketika sholat Isya. Dianjurkannya sholat Isya. Jadi biasanya sholat Isya pakai Asy-Syams misalnya, Al-A'la, Al-Lail. Nah, ini anjuran begitu ya ketika sholat Isya. Sedangkan sholat Maghrib maka dianjurkannya yaitu Ad-Duha sampai An-Nas. Anjurannya, bukan harus tapi anjurannya, hukum asalnya. Karena memang kalau kita lihat dari segi waktu antara sholat Maghrib dan Isya itu sangat singkat. Maka pilihannya adalah Al-Qasir Al-Mufassal. Jadi bagian yang kebanyakan suratnya pendek-pendek. Begitu yaitu surat Al-Duha sampai surat An-Nas. Walaupun sekali lagi kalau misalnya kita sholat Maghrib pakai surat yang panjang pun tidak masalah. Ya, sholat Al-A'raf misalnya selesai Isya baru langsung nyambung setelah Isya ya, juga nggak apa-apa begitu, boleh begitu Tapi memang ini anjurannya untuk membaca dengan bagian-bagian tadi kami sudah sebutkan. Ini bukan harus walaupun misalnya kita Maghrib juga pakai surah Al-Mursalat juga boleh, nggak apa-apa.
Sholat Isya pakai sholat qaf juga boleh, nggak masalah. Okay. Dan misalnya subuh ambil surat pendek-pendek pas subuh juga nggak masalah. Begitu ya, tidak keharusan tapi anjuran, begitu anjurannya. Ya, maka intinya dalam hadis ini bahwa kita ketika menjadi imam, terutama bagi laki-laki, maka melihat dari jamaah, begitu. Terlebih pada zaman sekarang, apalagi zaman sekarang keimanannya jauh berbeda dengan para sahabat dan begitu. Walaupun kadang perlu juga kita untuk melatih jamaah kita untuk juga merasakan dengan sholat panjang juga boleh, begitu nih. Bukan berarti karena kita melihat perbedaan yang sangat jauh bukan antara keimanan antara orang sekarang dengan zaman dahulu, dong kita memanjakan juga, tidak, kurang tepat juga, begitu nih. Tapi tetap perlu untuk kita ajarkan ketika imam membaca lebih panjang daripada biasanya. Berikutnya kita masuk pada ayat yang pertama. Maaf Bu ya. Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Ya, jadi ayat pertama Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mensucikan nama Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Ya, karena salah satu sifat Allah adalah al-a'la, yang maha tinggi, maha sempurna. Tinggi dari semua aspeknya. Maka disebutkan sabbih, ya sabbihi dalam bahasa Arab diambil dari kata tasbihun. Ya, artinya mensucikan. Ada banyak kata mensucikan di dalam Al-Qur'an dengan berbagai sighah, bentuk sebagai bentuk fi'il mudhari seperti yusabbihu, fi'il amr sabbih, bentuk fi'il bentuk fi'il madhi sabbaha, bentuk isi masdar subhana. Ya, semuanya dalam rangka untuk mensucikan Allah. Ya. Dan ya. Ya, semuanya dalam rangka untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang berhak untuk disucikan dari perkataan mulhidin. Mulhidin itu orang-orang yang dia tidak mengakui Allah Subhanahu wa taala. Kadang mulhid itu dinisbatkan kepada orang-orang yang ateis, ya, biasanya sebagian orang-orang pagan, ya, bisa dikatakan musyrik juga ini. Jadi orang-orang yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebab ada banyak perkataan-perkataan atau akidah-akidah yang batil tentang Allah, sehingga Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin untuk mensucikan Allah dari sifat-sifat yang tidak pantas bagi Allah. Misalnya ketika Allah dituduh memiliki anak, ya, sebagaimana yang dituduhkan orang-orang Nasara, orang Nasrani, ya, mengatakan bahwa Nabi Isa adalah anak Allah. Ya, ya. Jadi diperintahkan kita untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Maka sebagian dikatakan seperti orang Nasrani, orang Nasara itu mengatakan bahwa Nabi Isa adalah anak Allah. Orang Yahudi mengatakan, ya, Uzair anak Allah. Ya, Uzair ini nabi nggih, Bapak Ibu nggih. Nabi walaupun tidak termasuk 25 nabi. Ya, karena nabi banyak nggih. Nabi ada berapa jumlahnya, Bapak Ibu? 25. 25 itu nabi dan rasul. Ya, jadi nabi dan rasul jadikan 25 ini yang perlu kita ketahui sebagai pelajaran dalam kehidupan mereka. Sedangkan nabi jumlahnya 120
24.000. Banyak, Bu. Kira-kira salah satunya ada nabi dari Indonesia mboten nggih? Wallahu alam nggih. Mungkin bukan Indonesia, Nusantara mungkin ya. Tapi wallahu alam nggih, wallahu alam. Sedangkan Rasul ada berapa? 33.000. Ya, Rasul pasti nabi belum tentu Rasul. Begitu ya. Walaupun ini masih ada perbedaan ya, tapi umum ya, ada sebagian ulama mengatakan nabi ada 124.000, Rasul 33.000. Walaupun ada yang berbeda ada. Tapi umumnya begitu. Ya, sedangkan Uzair ini di antara para nabi yang 124.000 tersebut, bukan termasuk pada 25 nabi. Ya, Uzair itu dalam bahasa Arab, dalam bahasa Ibrani Ezra. Ya, saya jadikan jadi Izra anak saya itu. Jadi anak saya yang ketiga itu saya ambil dari kata Uzair, tapi dengan bahasa Ibrani. Tapi Ibrani sebenarnya Ezra. Saya eja Izra begitu. Jadi ini asal-usul nama anak saya yang ketiga nih, diambil dari Nabi Uzair. Jadi yang disebut 25 itu yang mana? Yang kita hafal, Bu, Adam, Idris, Nuh, Huza itu. Sampai selesai sampai Nabi Muhammad itu nih. Itu 25 nabi. Ini yang kita banyak kenal nih, istilahnya yang bisa kita ambil pelajaran hikmah dalam dakwah mereka. Begitu. Nanti dalam 25 nabi itu masih ada nabi-nabi yang dia level kesabarannya lebih tinggi. Maka disebut ulul azmi. Ada berapa? Ada 5. Di 5 ini masih dirucutkan lagi. Bukan ada 2 orang dari ulul azmi itu yang Allah paling sayang. Disebut sebagai Khalilullah. Ada 2, siapa? Nabi Muhammad, satunya Ibrahim. Maka ketika kita salawat pasti 2 nama itu. Ya, karena sebagai Khalilullah, orang terkasih Allah. Jadi kakek buyut sama keturunannya Nabi Ibrahim kan kakek buyutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari jalur Ismail, dan begitu. Kalau Nabi Isa dari jalur Ishak ya, Ishak rasa dari mobil. Dari jalur, kalau lihat dari nama anak-anak saya itu bukan karena lebih ke nama-nama dari Bani Israel. Maryam, Israel, Ishak juga ya masih nyambung ke Israel juga. Izra juga. Ya, bukan saya suka sama Israel buatan bukan, gak ada hubungannya. Tapi kami menyukai orang-orang soleh di kalangan mereka, begitu Di antaranya perempuan termulia Maryam, ya langsung dari juga seorang nabi yang mulia juga Ishak dan Uzair tadi. Ya, berikutnya di antara hal-hal yang tidak pantas bagi Allah adalah mensifati Allah dengan sifat-sifat yang kurang seperti cacat. Ini ada sebagian seakan-akan Allah Subhanahu wa taala sama seperti makhluk. Ya, cacat, buta, tuli, bisu, atau Allah punya anak. Ini kan hal-hal yang tidak pantas untuk disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mungkin cacat, buta, tuli, bisu, enggak mungkin itu. Mustahil. Allah punya anak, nggak mungkin, mustahil. Maka apa yang dituduhkan kepada Allah punya anak, itu adalah tuduhan yang sangat tercela. Allah punya istri, nah ini juga tuduhan yang tercela. Semua ini adalah sifat-sifat yang tidak pantas bagi Allah Sang Khalik. Ya, sebagaimana kita baca pada surah Al-Ikhlas. Jika kita membuka buku-buku seperti Alkitab ini maksudnya Bible, kalau sekarang ya Alkitab, maka kita akan mendapati sifat-sifat yang menunjukkan kerendahan Allah, seperti Allah itu menangis. Allah itu menangis dalam Alkitab disebutkan. Allah bisa menyesal dan hatinya sedih. Allah menyesal setelah menciptakan manusia. Ini dalam Alkitab bukan dalam Al-Quran. Alkitab ya, ini pada pasal Kejadian ayat 6 dan 7. Ya,
Allah menyesal karena malapetaka yang direncanakannya atas umatnya pada Al-Aran. Nah, ayat ke-14 dalam kitab mereka nggih. Allah menyesal menjadikan Saul raja atas Bani Israel. Dalam kitab Samuel ayat ke-35 disebutkan juga dalam bahwa Allah mencari-cari Nabi Adam yang bersembunyi. Seakan-akan Allah nggak tahu apa-apa, harus nyari dulu. Nah, ini kan tuduhan yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dituntut untuk selalu mensucikan Allah dari tuduhan tersebut. Ya. Ya, ini dalam kitab Kejadian ayat 9 sampai 10. Allah juga tidak tahu ternyata Nabi Adam dan Hawa telah memakan buah yang dilarang. Ini Allah nggak tahu, harus tanya dulu baru tahu. Ini kan ngawur nih. Ya, menjadikan Allah seakan-akan seperti makhluk, padahal jauh sekali perbedaannya. Disebutkan juga Allah istirahat karena letih setelah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Allah capek. Nah, ini kan ngawur juga ini. Allah bantah di dalam Quran semuanya tuduhan-tuduhan mereka. Ya, sehingga hari ke-7 Allah beristirahat. Hari ke-7 Allah beristirahat. Ini bukan dalam Al-Quran, ini dalam Alkitab. Yang lebih parah lagi disebutkan Allah bergulat dengan Nabi Yakub, bergulat sama makhluknya sendiri, dan akhirnya Yakub yang menang, loh Allah kalah. Ini kan ngawur. ini bukan dalam Al-Quran, sekali lagi ini bukan dalam Al-Quran, dari dalam Alkitabnya. Kejadian 22 sampai ayat 22 sampai ayat 28. Dan Hosen juga pada ayat ke-4 dan 2 dan 4. Jadi hal-hal seperti ini mustahil didapati dalam Al-Quran. Justru di dalam Al-Quran Allah berulang-ulang menyuruh untuk mensucikannya sebagaimana dalam banyak ayat. Jadi kalau kita temukan dalam ayat itu yang mengatakan dengan subhanallah, entah dengan dengan fiil-fiil, dengan kata kerja yang berbeda-beda, ya, kadang dengan kata perintah, kata lampau maupun akan datang begitu ya. Ini menunjukkan bahwa kita diperintahkan untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari tuduhan mereka seperti ini. Jadi sebagaimana tadi kita sudah sebutkan, dan banyak sekali ayat-ayat yang membantah berkenaan tentang tuduhan-tuduhan mereka tentang Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali. Ini jadi kebanyakan namanya Alkitab ini itu kan biasanya paduan antara perjanjian baru dan lama. Perjanjian lama dan baru. Perjanjian lama itu maksudnya Taurat, perjanjian baru adalah Injil. Jadi kebanyakan sebagian ini tuduhan orang-orang Yahudi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak sekali kita temukan di Al-Qur'an itu orang yang berani ngomong ngawur itu Yahudi kebanyakan. Ya. Di dalam Quran juga disebutkan ya, Allah itu tangannya terikat. Allah itu miskin, kami yang kaya. Itu kan orang Yahudi semua ngomong kayak gitu. Ya, jadi nggak heran kalau dalam Alkitab juga disebutkannya lebih ngawur lagi yang begitunya. Ya, makanya kita sebagai seorang muslim dituntut untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berikutnya ayat kedua, alladzi khalaqa fasawwa, yang menciptakan lalu menyempurnakan ciptaannya. Ya, Allah telah menciptakan seluruh makhluk dan sungguh Allah telah menyempurnakan ciptaan-ciptaannya sehingga dapat kita saksikan ciptaan-ciptaan Allah yang sungguh indah dan menakjubkan. Apabila kita memperhatikan penciptaan manusia saja, kita akan jumpai bentuk dan susunan yang luar biasa. Begitupun dengan makhluk-makhluk yang lain. Allah menciptakan dan menyempurnakan sesuai dengan kondisi masing-masing makhluk. Ibnu Katsir, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, sawwa kullu makhluqin fi ahsanil hayat. Allah telah menyempurnakan seluruh makhluk dalam bentuk yang terindah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan ciptaanmu seimbang. Jadi di ayat yang kedua ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa Allah menciptakan dan menyempurnakan. Kalaupun kita lihat kondisi tubuh kita Bapak Ibu sekalian sangat-sangat sempurna. Ya.
Ada beberapa organ kita yang itu tidak bisa untuk menyembuhkan diri sendiri. Jadi kalau kulit kan bisa nih ibu bapak ya, kalau kulit kena luka bisa menyembuhkan diri, tapi ada beberapa yang perlu kita jaga ya, dan itu fungsinya sangat-sangat bagus sekali, sangat indah sekali, sangat canggih sekali ya. Di antaranya adalah otak ini bagian ketika dia rusak dan dia tidak akan mudah dipulihkan dan manfaatnya, kecanggihannya sudah kita tidak perlu untuk ditanyakan. Berikutnya misalnya kita lihat ginjal itu termasuk organ yang sangat penting ya, sangat penting, dan termasuk bagian yang ketika rusak susah sekali untuk diperbaiki. Makanya kalau sudah namanya rusak ginjalnya harus cuci darah ya. Maka kalau kita lihat ya, Allah sudah membuat ginjal itu begitu sempurna, fungsinya banyak sekali, bukan untuk hanya menyaring makanan kita atau minuman kita, tapi menyaring darah ya, memisahkan, menyalurkan oksigen dalam darah dan sebagainya, banyak sekali ya yang bisa kita dapatkan manfaat dari ginjal tersebut ya. Maka ini menunjukkan kesempurnaan ciptaan Allah Subhanahu wa taala ya. Berikutnya sekali lagi masuk ayat ketiga. Walladzi qaddara fahada, yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk. Fahada, memberi petunjuk. Yang dimaksud dengan petunjuk di sini adalah hidayah kauniyah, yaitu Allah memberikan hidayah sesuai dengan kebutuhan makhluk tersebut. Oleh karena itu banyak tabiat atau fitrah yang telah ada dalam diri setiap makhluk, seperti ketika seekor kambing melahirkan anaknya, maka siapa yang mengajari anaknya tersebut untuk mencari puting ibunya ya, dia belum pernah belajar dan belum pernah ada yang mengajarinya. Ibunya juga tidak mendekatkan putingnya kepada anaknya, namun tiba-tiba saja anaknya dengan fitrahnya mencari sendiri puting susu ibunya, kemudian menghisapnya. Hal ini tidak mungkin terjadi kecuali atas campur tangan Allah ya. Ini juga termasuk kauniyah ya, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, hidayah kauniyah kepada makhluk-makhluknya. Sebagaimana dalam contoh disebutkan anak kambing yang baru lahir, tapi dia tahu di mana dia harus cari makan ya, karena kita tahu bahwa namanya anak tidak bisa langsung dia memakan apa yang dimakan oleh ibunya tanpa diajari ya. Kita bisa lihat juga kondisi. Jadi kalau kita lihat dari semua bayi yang lahir di makhluk, bayi yang paling lemah adalah manusia. Kalau kita lihat hewan-hewan itu kalau lahir langsung bisa lari, Bu. Kambing, sapi dan sebagainya, ikan nanti langsung berenang. Kalau manusia nangis bisanya, lari aja belum bisa, apalagi berenang kan begitu ya. Tapi Allah tahu ya, memberikan insting, memberikan hidayah kauniyah ini kepada manusia dan makhluk-makhluknya, bagaimana untuk mencari rizki ya. Kalau pernah kita sampaikan di surat Al-Insyirah itu bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melepaskan rizki bagi manusia. Maka ini harus diyakini sebagaimana yang kita pelajari bahwa ketika bayi hanya dapat satu jalur makanan dari ibunya, tapi setelah Allah lahirkan dia, Allah tambah jadi 2 dari susu ibunya, dan seterusnya Allah tambah sampai kapanpun, sampai akhirnya Allah akan cabut nyawanya begitu Ini sebagai keyakinan kita bahwa Allah tidak akan melepas rizki dari setiap hambanya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf jika agak terganggu dengan batuk kami mohon maaf sekali. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.